Shalom teman-teman. Pagi hari ini saya ditugaskan untuk kembali cepel. Sebagai hamba Tuhan, kita harus siap, baik atau tidak baik, tetap menyampaikan firman Tuhan bagi semua orang. Karena itu saya ingin kita lihat firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Begini firman Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Demikianlah firman Tuhan. Saya ingin memberikan topik kepribadian mempengaruhi karya atau pelayanan seseorang. Nah, saya akan membagikan bagian bacaan tadi dalam beberapa bagian. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan atau mengulas dari sisi kepribadian. Yang pertama tentang latar belakang daripada Nabi Elia. Nah, kita tahu bahwa kepribadian seseorang itu dibentuk oleh lingkungan. Jadi kalau lingkungan di sekitar kita itu baik, maka akan membentuk kepribadian yang baik. Jika lingkungannya jahat, maka membentuk kepribadian yang jahat. Jika lingkungannya kasar, membentuk pribadi yang kasar, atau sebaliknya kalau lingkungannya halus atau lembut, membentuk juga kepribadian yang lembut. Jadi intinya bahwa lingkungan membentuk kepribadian seseorang. Nah, sekarang kita lihat tentang latar belakang daripada Nabi Elia. Ya. Nabi Elia ini dia berasal dari Tisbe Gilead. Nah, kita tahu bahwa Tisbe Gilead ini adalah tempat di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, ketika orang Israel sampai di perbatasan bagian timur Sungai Yordan, maka ada dua suku setengah datang kepada Musa dan meminta supaya mereka diberikan milik pusaka di bagian timur Sungai Yordan yang nama daerahnya yaitu Gilead. Mereka bilang, "Musa, kami tidak usah menyeberang. Biar saja karena ternak kami ini banyak, biar engkau berikan kami milik pusaka di sini saja, karena tempat ini cocok untuk ternak-ternak kami karena subur." Nah, karena itu Musa mengatakan begini, "Oke, kalau begitu, tapi kamu harus menyeberang di depan saudara-saudaramu dan berperang bagi mereka merebut tanah Kanaan sampai mereka semua memiliki milik pusaka." Lalu mereka bilang, "Oke, kami siap." Lalu mereka membangun tempat bagi ternak dan keluarga mereka, dan mereka sendirilah yang menyeberang di depan bangsa Israel itu, menyeberang Sungai Yordan ke arah barat, dan juga berperang bagi orang Israel, merebut tanah Kanaan sampai seluruh suku Israel memperoleh milik pusaka. Dan kemudian mereka kembali ke tanah mereka, dan mereka menjalankan tugas atau profesi mereka sebagai seorang peternak. Nah, kita lihat bahwa yang pertama, bahwa mereka inilah pahlawan yang gagah perkasa, tentu memiliki keberanian yang hebat, temperamen yang kuat, hebat. Kemudian mereka juga adalah seorang peternak, dan kita tahu bahwa peternak itu dia harus membawa ternaknya itu dari satu tempat, dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Dan di siang hari itu mereka harus tersengat oleh sinar matahari yang sangat panas untuk membawa domba-domba mereka atau ternak mereka mencari padang rumput. Dan pada malam hari mereka juga tersengat dengan dingin yang sangat dingin, dan tidak ada tempat perlindungan. Paling-paling mereka berlindung di bawah pohon atau di celah-celah batu. Nah, lingkungan yang keras inilah yang membentuk kepribadian mereka. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan predator ternak mereka, singa, harimau atau beruang, untuk menyelamatkan ternak mereka daripada sergapan harimau tadi atau singa ataupun beruang. Mereka harus selamatkan. Jadi mereka bertarung bukan hanya dengan suhu, tetapi mereka bertarung dengan binatang buas dan juga para perampok yang ada berkeliaran di sekitar padang gurun. Nah, lingkungan yang keras inilah yang membentuk kepribadian mereka yang diturunkan kepada Nabi Elia. Jadi seorang peternak memiliki kepribadian yang keras, berani, dan temperamen. Nah, ini bertentangan dengan seorang petani.
Petani itu dia ulet, tekun, sabar, ya. Jadi kalau seorang petani itu memiliki kepribadian yang bertentangan dengan seorang peternak. Kalau seorang peternak itu yaitu keras, kemudian berani dan temperamen, sementara petani itu ulet, tekun, sabar. Nah, ini berbeda. Nah, karena itu kalau kita melihat, ya, itu yang pertama, bagian pertama, latar belakang. Nah, ketika kondisi Israel pada saat itu dalam kondisi jatuh ke dalam penyembahan berhala oleh karena Raja menikah dengan seorang istri yang berasal dari Sidon yang namanya adalah Isabel, dan Isabel ini membawa berhalanya masuk ke Israel. Akibatnya seluruh anggota keluarga kerajaan jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan seluruh rakyat juga ikut jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan mereka mengangkat bagi kerajaan ada 450 nabi Baal. Nah, dalam kondisi penyembahan berhala yang berat inilah Tuhan memberikan tugas kepada Nabi Elia untuk pergi dan menegur mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan biasanya ketika Tuhan memberikan beban bagi seorang nabi, maka beban itu bergejolak, membuat dia tidak bisa tidur siang dan malam. Nah, beban yang diberikan kepada Nabi Elia ditambah dengan temperamen atau kepribadian yang dimiliki akan membuat dia menjadi orang yang emosi yang meluap-luap, menjadi orang yang tidak bisa terkontrol emosinya. Karena itu di awal pelayanan daripada Nabi Elia ini, saudara lihat, dia memulainya dengan kata-kata hukuman, ya, karena beban yang begitu berat dan emosi menyala-nyala, kegeraman dalam hatinya karena orang Israel sudah meninggalkan Tuhan, maka tercetus dalam dirinya adalah kata-kata hukuman, karena dia adalah seorang berasal daripada peternak yang ada di Gilead. Kita lihat di dalam pasal yang ke-17. Dia memulai dengan perkataan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dia memulai pelayanannya dengan kata-kata hukuman, karena dia geram, karena dia marah, sebab orang Israel sudah meninggalkan Tuhan Allahnya. Emosinya meluap-luap sehingga dia memulai dengan kata-kata hukuman. Jadi latar belakang sangat mempengaruhi pelayanannya. Dia memulai dengan kata hukuman. Beda kalau saudara lihat dengan Nabi Amos yang adalah seorang pemetik buah arah. Kita lihat Amos pasal 5. Amos pasal 5 dia bilang begini. Dia memulai pelayanannya, dia bilang begini. Ayat 1. Dia punya perikop peratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Jalan yang ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Jadi Nabi Amos adalah seorang pemetik buah arah, seorang petani yang memiliki kepribadian yang saya bilang tadi itu, ulet, tekun, dan sabar. Ketika dia melihat kondisi Israel seperti yang dibacakan tadi, di mana mereka sudah meninggalkan Tuhan,
kehidupan mereka sudah memutarbalikkan kebenaran, tidak mau lagi turut firman Tuhan, dia tidak langsung mengucapkan hukuman, tetapi dia meratapi bangsa itu. Inilah perbedaannya. Jadi kepribadian seseorang, latar belakang seseorang sangat mempengaruhi pelayanannya. Dia memulainya dengan ratapan dan kemudian dia memberikan solusi. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini sangat bertentangan dengan Nabi Elia. Dia memulainya dengan kata-kata hukuman. Kenapa? Karena emosinya tak terkendali. Nah, setelah dia mendapatkan tugas beban tadi, dia mulainya dengan kata-kata hukuman. Dan apa yang diucapkan itu kemudian terjadi. 3,5 tahun hujan tidak turun. Akibatnya juga dia rasakan. Bagaimana dia harus pergi ke Sungai Kerit, dan dari Sungai Kerit dia harus pindah lagi bertemu dengan seorang janda. Dan setelah itu dia bertemu dengan Ahab. Lalu Ahab mengatakan, engkaulah yang membuat Israel ini celaka, karena engkau yang mengucapkan kata-kata hukuman itu. Tetapi Elia mengatakan, bukan saya, tapi kamulah, karena kamu sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tetapi Tuhan akan memulihkan. Karena itu kumpul semua orang Israel di Gunung Horeb. Kita buktikan Allah mana yang berkuasa. Kalau dia Allah Israel berkuasa, ikutlah dia. Tapi kalau dia Baal, ikutlah dia. Karena itu kemarin kita buktikan. Maka disuruhlah kumpul seluruh Israel dan 400 Nabi Baal. Lalu dia suruh kepada Nabi Baal, kamu sendiri mempersembahkan korban kepada Allahmu. Lalu mereka mulai mempersiapkan semua kayu bakar dan juga korban-korban dipersembahkan. Kemudian mereka mulai berdoa kepada Tuhan mereka. Lalu Elia menyuruh, kamu sekarang mulai berdoa. Lalu mereka berjingkrak-jingkrak dari pagi sampai siang, tapi tidak ada jawaban. Lalu Elia mulai mengejek mereka. Ya mungkin Allahmu ada berjalan-jalan, akan pergi keluar lebih keras, atau dia sedang tidur lebih keras lagi. Berseru panggil dia supaya dia bisa bangun. Dia mengejek mereka. Jadi orang-orang seperti Elia ini memiliki emosi-emosi yang tidak terkontrol. Dia mengucapkan hukuman pada awal pelayanannya, dan saat ini dia mengejek para Nabi Baal ini. Jadi ejekan itu merupakan ekspresi dari emosi-emosi yang tidak terkontrol. Jadi kalau orang suka mengejek, itu artinya dia tidak bisa mengontrol emosi, ya. Dan pada akhirnya kalau kita lihat emosi yang mulai tidak terkontrol ini, setelah sampai sore tidak ada terjawab, maka dia akan memulai tugasnya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan dan api turun dari langit membakar korban bakaran, maka dia berseru bahwa Tuhanlah Allah Israel, kamu harus mengikuti dia. Tangkap seluruh Nabi Baal. Maka orang Israel menangkap 450 Nabi Baal itu. Keadaan di mana Nabi Elia sudah lepas kontrol terhadap emosi, maka dia menjembeli mereka di tepi sungai. 450 Nabi Baal disembelih. Jadi latar belakang pahlawan gagah perkasa, darah perang yang ada pada suku Gilead itu turun kepada Nabi Elia dan terekspresi lewat emosi yang tidak terkendali dan tindakan pemberani untuk membunuh 450 Nabi Baal. Nah, setelah dia sudah mengekspresikan semua emosinya, maka kabar ini tersiar sampai di telinga daripada istri Raja Ahab, yaitu Isabel. Maka Isabel titip pesan, bilang sama Elia, besok waktu seperti ini nyawanya dia itu akan dibuat seperti salah satu daripada nyawa Nabi Baal yang sudah dia sembelih. Maka sejak itulah dia lari. Dan ayat 4 seperti kita baca tadi, bahwa cukuplah sampai di sini, biarlah aku mati, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mengalami depresi yang
luar biasa. Jadi orang yang memiliki kepribadian yang temperamen, yang tak terkendali emosi, biasanya gampang stres ketika diperhadapkan dengan tantangan. Nah, karena itu kita sebagai hamba Tuhan, sekali lagi di dalam pelayanan ini ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, atau ada banyak kata-kata yang tidak menyenangkan yang kita dapat. Kalau kita tidak bereskan kepribadian kita di hadapan Tuhan, maka mungkin kita akan menjadi sama seperti Elia. Dia depresi dan katakan, biarlah aku mati saja, aku mau bunuh diri saja, cabut nyawaku. Ya, dikatakan itu kepada Tuhan. Nah, banyak hamba Tuhan juga mengalami depresi, ya. Dan depresi-depresi yang mereka alami itu kadang-kadang disembunyikan, sehingga dia mulai berubah menjadi penyakit yang dialami dengan berbagai macam penyakit. Karena itu, teman-teman semua, hamba Tuhan itu memiliki tantangan yang berat, beban yang berat. Karena itu, terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan tugas, kita bereskan dulu kepribadian kita. Biarlah kita memiliki karakter, tabiat seperti Kristus, sehingga dalam menghadapi segala sesuatu pun kita bersifat realistis, tidak melawan atau tidak menjadi frustrasi dengan kondisi dan keadaan. Karena itu kita belajar daripada kedua nabi tadi. Kita mengambil hikmat bahwa latar belakang seseorang sangat mempengaruhi. Karena itu atasi semua latar belakang yang kita miliki masing-masing dan bawalah kepada Tuhan Yesus. Bereskan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan dan menang di dalam pelayanan. Karena firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati kami hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.